Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah kemudahan untuk memahaminya. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik 2, tema 2, subtema 2 tentang gerak non-lokomotor, gerak meniru pohon, dan wujud benda cair. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang gerak lokomotor, sekarang kita akan bahas gerak non-lokomotor. Apa itu gerak non-lokomotor? Gerak non-lokomotor adalah gerakan yang tidak diikuti dengan perpindahan tempat. Jadi kebalikan dari gerak lokomotor ya. Kalau gerak lokomotor diikuti dengan perpindahan tempat, tapi kalau gerak non-lokomotor tidak ada perpindahan tempat. Hayo, siapa yang masih ingat contoh gerak non-lokomotor di kelas 1? Contohnya adalah yang pertama, gerakan meliukkan badan. Meliuk ke kanan, meliuk ke kiri, meliuk ke depan, meliuk ke belakang. Tidak berpindah tempat. Jadi disebut juga gerak non-lokomotor. Kemudian, gerakan sikap pesawat terbang. Tidak berpindah tempat ya. Jadi merupakan contoh gerak non-lokomotor. Kemudian yang ketiga, gerakan meniru pohon. Gerakan meniru pohon juga bukan gerakan lokomotor. Jadi gerakan meniru pohon itu adalah contoh gerak non-lokomotor yang tidak berpindah tempat. Kemudian contoh terakhir adalah gerakan kaki berjinjit. Jadi teman-teman kalau jinjit tidak berpindah tempat, itu disebut juga gerak non-lokomotor. Sekarang yang kita bahas adalah gerakan meniru pohon. Tadi gerakan meniru pohon ini adalah contoh gerak non-lokomotor. Nah, teman-teman harus ingat kalau gerakan meniru pohon ini termasuk gerakan yang meniru benda alam. Jadi pohon itu kan benda alam ya. Jadi kalau kita menirukan gerakan pohon, artinya kita menirukan gerak benda alam. Terus gerak benda alam yang lain contohnya apa ya? Yang pertama ada gelombang air laut. Jadi kalau menirukan gerakan gelombang air laut, tangan kita berayun-ayun seperti gelombang air laut. Kemudian yang kedua, contoh meniru gerak alam yang kedua adalah air yang mengalir dengan tenang. Jadi hanya telapak tangannya saja yang digoyangin. Yang diayunkan hanya telapak tangannya saja. Kemudian contoh terakhir adalah angin yang bertiup. Kalau kita tertiup angin berarti kita gerakannya meliuk-meliuk. Jadi itulah contoh gerakan meniru gerak benda alam. Yang pertama gerakan meniru pohon. Yang kedua gerakan gelombang air laut. Yang ketiga gerakan air yang mengalir tenang. Yang keempat gerakan angin yang bertiup-tiup. Coba teman-teman buka bukunya halaman 55. Di sana ada gambar-gambar gerakan meniru pohon. Yang pertama, daun yang bergerak dapat
ditirukan dengan melambaikan tangan ke kanan dan ke kiri atau ke depan dan ke belakang. Kemudian, gerakan menirukan ranting bisa dengan berputar ke kiri, ke kanan, dan berayun ke depan, ke belakang. Kemudian, untuk gerakan pohon cemara dapat dilakukan dengan gambar berikut. Sedangkan pohon yang berkayu keras dapat ditirukan dengan gerakan seperti berikut. Berbeda lagi dengan pohon bambu. Pohon bambu dapat ditirukan dengan gerakan seperti di bawah ini. Itulah gerakan-gerakan meniru pohon. Silakan teman-teman mencoba di rumah masing-masing. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang wujud benda cair. Nah, teman-teman bisa buka buku halaman 68. Di sana ada sifat-sifat benda cair. Yang pertama adalah bentuk sesuai dengan wadah. Bentuk sesuai dengan wadah. Yang kedua adalah mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ketiga, meresap terhadap tisu dan kertas atau kain. Kemudian menekan ke segala arah. Yang terakhir, banyaknya air atau volume air tetap tidak berubah. Contoh benda cair sendiri adalah air dan minyak. Diingat ya. Mari kita ulas sifat benda cair satu persatu. Yang pertama, bentuk air sesuai dengan wadah. Jadi, kalau air yang di dalam gelas, di dalam mangkuk, atau di dalam botol, bahkan di dalam baskom, bentuknya akan berbeda-beda sesuai dengan bentuk wadahnya. Kalau wadahnya gelas, bentuk airnya seperti gelas. Kalau wadahnya baskom, bentuk airnya seperti baskom. Jadi bentuknya akan terlihat berbeda-beda. Yang kedua adalah mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Jadi air itu mengalir ya, dari yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya air keran. Air keran itu mengalirnya ke bawah apa ke atas? Ke bawah ya. Jadi dari yang tempat tinggi ke tempat yang rendah. Begitu juga dengan air terjun. Nggak ada ya air terjun yang mengalirnya ke atas. Jadi air terjun itu mengalirnya dari atas ke bawah. Dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang ketiga adalah mudah meresap. Biasanya air itu dapat meresap ke tisu, ke kertas, atau ke kain. Seperti contoh gambar. Di sana ada gelas yang berisi air, kemudian dicelupkan kain. Air itu meresap ke dalam kain itu. Sama seperti saat teman-teman sedang mengepel. Jadi kain pelnya itu dapat meresap air dari ember. Yang keempat adalah menekan ke segala arah. Jadi apabila ada botol berisi air, kemudian botolnya itu kita miring-miringkan, air itu akan mengikuti botol tersebut. Jadi gerakannya akan mengikuti botol. Kalau ke kanan ya dia ikut ke kanan. Kalau ke kiri dia ikut ke kiri. Tuh, jadi air yang ada di botol itu dapat menekan ke segala arah. Yang terakhir, sifat benda cair adalah banyaknya air atau volume air itu tidak berubah. Jadi, jumlah air yang ada di gelas jika kita tuangkan ke ember, volumenya tidak akan berubah.
isinya akan tetap sama. Kalau kita punya mangkuk berisi air, kemudian airnya kita pindahkan ke ember yang besar, jumlah airnya akan bertambah tidak? Tidak ya, tetap akan sama saja. Gitu. Jadi sifat benda cair salah satunya adalah volumenya tidak berubah. Jadi itu dia pembelajaran hari ini tentang gerak non-lokomotor, gerak meniru pohon, dan wujud benda cair. Silahkan teman-teman baca kembali buku tematik tema 2, subtema 2, dan teman-teman pahami isinya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.